Berarti dua-duanya diambil? Iya, dua-duanya diambil. Dan kita cacah-cacah juga sama seperti tulang rawan iga. Dan yang kita ambil itu hanya si cavum concha bagian dalam sini. Oh, berarti saking mirip berarti ya dok ya, jaringan parutnya itu tadi ya, jaringan parut itu berarti mirip sama tulang. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Sekar di Behind Beauty Podcast. Nah, teman-teman, Plastik Klinik senantiasa untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien, mulai dari kesehatan, keamanan, maupun kepuasan pasien itu sendiri. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan cara terus mengupdate ilmu dan teknik-teknik terbaru maupun prosedur-prosedur dan perawatan yang terkini lah gitu istilahnya. Nah, hari ini kita akan bahas prosedur atau teknik rinoplasti terbaru yang ada di Plastik Klinik. Tentunya aku nggak sendirian, di samping kiri aku udah ada Dr. Tasya Grahita, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Tasya. Halo. Gimana dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dr. Tasya ini baru beres operasi tadi ya? Iya, beres operasi langsung diseret ke sini sama Sekar. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Oke dok, seperti yang aku tadi udah sebutin di awal nih dok, kita akan bahas mengenai teknik terbaru rinoplasti di Plastik Klinik. Mungkin teman-teman lebih sering dengar dengan teknik implan, misalkan ya dengan prosedur implan, kemudian dengan prosedur tulang rawan telinga ataupun tulang rawan iga. Nah ini ada yang terbaru nih dok katanya. Jadi kayak gimana sih dok sebenarnya prosedur atau teknik terbarunya ini? Oke, jadi memang rinoplasti itu juga berbagai macam ya. Kalau kami di Plastik Klinik memang sebenarnya kita menganut semuanya gitu. Jadi kita nggak yang di Plastik Klinik cuma bisa teknik itu gitu. Kita itu bisa semuanya basically ya. Tergantung pasien juga ya. Nah, tapi yang terbaru ini kita sedang mulai mengerjakan ya di pertengahan tahun ini dengan teknik dua tulang rawan telinga ya. Misalnya pasien-pasien kebanyakan pakai dulunya ya, kebanyakan opsinya itu hanya tulang rawan telinga dan implan. Tapi kalau yang atau tulang rawan iga ya. Tapi kalau yang sekarang itu bisa ada pilihan yang lain, yaitu berupa memakai dua tulang rawan telinga gitu sih. Itu yang terbaru. Itu ada dua tulang rawan telinga, berarti dua-duanya diambil? Iya, dua-duanya diambil. Kemudian dok, apa sih dok sebenarnya perbedaannya ini dengan tulang rawan tulang iga? Tulang iga, sekarang saya jelaskan dulu ya, yang namanya rinoplasti itu kan kita memperbaiki struktur ya, struktur tulang rawan dari hidung itu sendiri. Kita bentuk dia mancung dari tipnya ya, dan juga batangnya. Sebenarnya tergantung dari keadaan hidung pasien itu sendiri ya. Ada tuh pasien yang sininya udah tinggi ya, yang dia butuhkan, tapi tipnya itu turun gitu. Kalau pasien-pasien seperti itu, tentu saja dengan persetujuan pasien, saya cenderung hanya satu tulang rawan telinga, yaitu kita majukan itu si tip agar lebih bagus ya penampakannya. Jadi lurus seimbang antara si batang, tipnya dia nggak turun tapi dia naik. Nah kalau misalnya yang pasien-pasien yang ininya juga rendah, terus juga dia memiliki tulang tipnya juga yang turun. Nah itu biasanya sebelum ini itu pasien cenderung memilih implan ya. Implan untuk di bagian di bagian belakang batang dan tulang rawan telinga. Jadi teknik kombinasi tulang rawan telinga untuk bagian tip gitu. Nah, tapi kan kita juga semakin kesini kan juga ilmu pengetahuan semakin berkembang ya, kita juga paham lah dan memahami apa sih kekurangan dari implan itu sendiri ya, yang namanya ada resiko infeksi, resiko jebol. Meskipun itu implan itu juga ada resiko-resiko tersebut. Maka dari itu kita terus berinovasi, mencari cara bagaimana untuk melakukan teknik rinoplasti yang paling aman untuk pasien ya. Kemudian ada opsi juga teknik tulang rawan iga yang di tipnya itu menggunakan tulang rawan iga dan juga di batangnya menggunakan tulang rawan iga ya. Tulang rawan iga itu full tulang rawan ya. Untuk tulang rawan iganya yang di belakang itu kita cacah-cacah lalu kita bungkus sama tulang fasia. Nah tapi banyak pasien itu yang takut Sekar untuk diambil tulang rawan iganya karena prosedurnya lebih invasif, terus harus tidur ya pasien itu. Dari biusnya juga beda ya dok ya? Biusnya juga bius tidur, bius yang
dalam ya. Jadi kadang-kadang pasien itu takut, belum pasien-pasien yang mungkin agak berumur ya, punya penyakit macam-macam yang tidak nyaman untuk dilakukan pembiusan. Nah, karena problem-problem itulah kemudian kita mencari tahu, kita mencari cara bagaimana sih caranya. Nah, akhirnya saya berpikir tulang rawan telinga satu lagi itu kayaknya bisa diambil dan kita caca-caca juga sama seperti tulang rawan iga dan kemudian dibungkus oleh fasia ya, sama sebenarnya. Karena tulang rawan telinga itu sebenarnya kan kecil ya. Iya. Dan sebenarnya volumenya itu nggak terlalu banyak, tapi setelah kita lakukan ternyata enggak loh. Maksudnya dia juga hasil akhirnya itu sama aja gitu. Dia sama aja, beda sedikit gitu, beda minimal lah perbedaannya karena juga kita bungkus dengan si fasia itu sehingga bisa mendapatkan peninggian bagian belakang yang agak lumayan signifikan. Ya, tentu saja kalau iga memang lebih banyak ya bahannya. Kalau misalnya mau maksimal tinggi juga bisa, tapi untuk tulang rawan telinga itu ternyata lumayan berisi gitu. Kalau misalnya kita buat untuk mengisi sini gitu dengan dibungkus oleh fasia itu sudah menambahkan volume yang lumayan signifikan gitu. Jadi kita udah beberapa kali sih melakukan dan pasien happy sih dengan tingginya ya, dengan dia tidak perlu menjalankan prosedur invasif. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya apa ya? Jadi perbedaannya apa sama tulang iga? Sebenarnya itu perbedaannya kan udah saya rangkum ya dengan teknik itu sendiri. Itu perbedaannya. Perbedaannya kalau tulang rawan telinga itu tidak seinvasif tulang rawan iga, tidak perlu buka dan dinding dada dan juga tidak perlu bius total karena di tulang rawan telinga kita hanya biusnya bisa bius lokal atau bius semi sedasi seperti itu. Jadi keuntungannya itu. Dan juga dalam segi biaya ya, biayanya juga lumayan perbedaannya ya, karena kan tulang rawan iga kita harus mendatangkan dokter anestesi dan perlengkapan obat-obatan anestesi yang dibutuhkan untuk bius total itu lumayan gitu. Oke, berarti itu tadi ya dok ya bedanya sama si tulang rawan iga, betul ya dok. Tapi ya dok, ngomong-ngomong kan berarti tadi kan dokter bilang kalau tulang telinga itu kan kecil, terus kita ambil nih dok nih dua-duanya. Sebenarnya nih dok, pertanyaan pertama, bagian mananya sih dok yang diambil? Terus nanti kenampakan kupingnya tuh akan biasa seperti aja atau malah dia agak meleot gitu atau gimana nih dok? Ya, ini kita jelasin sekaligus gambar ya. Coba dibukain sekarang. Boleh. Nah, jadi ini kita sudah siapkan anatomi dari telinga ya. Di anatomi telinga itu memang saya besarkan telinga kita ya. Itu kan beraneka macam tulang gitu sebenarnya. Tulang rawan ya, dia tuh karena lembek ya, dan dia bisa meleot-meleot, itu berarti bukan tulang keras tapi tulang rawan. Terdiri dari helix itu yang membentuk daun telinga bagian luar. Kemudian ada antihelix yang dalam. Terus ada juga bagian konka ya, yang bowl kayak kidney gitu, kayak yang dalam gitu, cekungan dalam di dekat liang telinga. Ini liang telinga di situ adalah si konka ya. Nah, yang membentuk struktur telinga itu adalah si helix dan antihelixnya ini gitu. Sama yang ini ya, tulang rawan ini. Itu nggak kita apa-apakan ya. Yang kita ambil itu hanya si cavum concha bagian dalam sini gitu. Jadi kalaupun tulang rawannya kita ambil, bentuknya tidak akan merubah secara keseluruhan bentuk telinga. Tetap berbentuk telinga, tidak ada yang berubah. Mungkin berubahnya kalau misalnya kita pegang nih yang sebelah kiri mungkin masih keras, yang sebelah kanan yang kita ambil mungkin agak lembek sedikit ya gitu. Tapi seiring waktu dia akan mengeras sendiri membentuk jaringan parut. Jadi sebenarnya saya juga sebenarnya ada tuh pasien-pasien yang sudah di dokter lain udah diambil ya. Terus mau revisi telinga dengan tulang rawan telinga, itu saya nggak bisa tahu yang mana kanan kiri yang sudah diambil gitu. Saking dia ya sama aja dia akan mengeras membentuk jaringan parut gitu ya, keras juga. Saya taunya waktu saya membalikkan telinga ke depan, saya lihat ada bekas lukanya, yang sebelah sini. Berarti saking mirip berarti ya dok ya, jaringan parutnya itu tadi ya, jaringan parut itu berarti mirip sama tulang. Oke. Mungkin kalau kita bedain banget ya baru ketahuan ya, tapi kalau misalnya cuma sekilas aja mana ya gitu. Nah,
si bekas jahitan itu nantinya akan saya taruh di sini, di bagian sini, sisi lekukannya juga sebenarnya ya. Sehingga nggak terlalu kelihatan untuk bekas jahitan. Dan juga telinganya kan di bagian telinga belakangnya, jadi juga siapa sih yang mau ngeliat telinga bener gitu, nggak bakal ada yang lihat gitu, orang-orang nggak bakal tahu juga seperti itu sih enaknya pakai tulang rawan telinga. Berarti itu gak mengganggu bentuknya ya dokter. Tadinya aku mikirnya kan kayak kayaknya tulang yang kerasa yang di atas nih, ntar apa jadi turun dia bagaimana? Berarti enggak, karena yang diambil yang bagian sisi dalam yang tidak berfungsi apa-apa sebenarnya terhadap telinga kita, struktur telinga kita. Tapi ini nggak ada hubungannya kan dok sama kayak misalkan mengganggu pendengaran atau apa enggak kan ya dok? Enggak, karena yang namanya sistem pendengaran kan cuma di dalam ya, di dalam kanalis telinga ini kan. Kalau di daun telinga kita itu fungsinya untuk menangkap gelombang suara aja sebenarnya. Jadi selama telinga kita lebar gitu itu masih bisa, kecuali kalau misalnya benar-benar jadi datar gitu, nah itu baru berkurang daya tangkapnya. Tapi kita tidak merubah sistem struktur penting dari telinga. Oke dok. Nah kalau ini kan berarti yang diambil kan telinga satu sama telinga satunya lagi nih ya, kanan dan kiri ya dok ya. Itu proses pengerjaannya jadi lebih lama kah dok? Atau berapa lama biasanya dok? Nah sebenarnya ya sedikit lebih lama kalau dibandingkan dengan si tulang rawan telinga satu dan implan ya, itu pasti lebih lama. Karena kita butuh harvest dua-duanya telinga, sekaligus kita juga ada sayatan di atas telinga juga ya untuk mengambil fascia temporal di kepala gitu. Kalau misalnya tapi lebih sebentar daripada pengambilan tulang rawan iga gitu, karena tulang rawan iga lebih complicated lah prosesnya ya. Biasanya sih kalau tulang rawan implan dan telinga tulang rawan telinga dan implan itu 2-3 jam. 2-3 jam. Kalau double tulang rawan telinga itu 3-4 jam, kalau iga itu 4-5 jam, itu aja sih. Perbedaan. Berarti dok si tulang yang menggunakan 2 tulang rawan telinga ini bisa jadi alternatif untuk misalkan dia takut pakai iga, tapi implan pun bisa menimbulkan komplikasi misalkan gitu ya dok ya. Khawatir mengenai resiko implan jangka panjang ya. Nah itu teman-teman yang mungkin masih takut-takut karena takut ada benda asing, atau misalkan takut nih dok nggak berani operasi dengan bius total semisal, berarti ini adalah alternatif yang sangat tepat. Kemudian nih dok, selanjutnya ada pantangan nggak ya dok setelah proses pengerjaannya? Sebenarnya overall itu sama ya, mereka antara berbagai macam teknik itu tidak dibedakan ya pantangannya ya. Cuma karena memang telinganya ada 2 ya dibalut gitu, jadi agak ini aja sih, agak mungkin nggak nyaman ada 2 balutan di telinga. Tapi balutan di telinga bukan yang balutan sampai besar gitu ya, yang heboh. Itu balutannya itu kecil saja di dalam telinga yang kita jahit gitu. Jadi kemana-mana beraktivitas normal pun juga nggak apa-apa sebenarnya ya, karena tidak kelihatan gitu dari jauh ada balutan di telinga, enggak. Cuma yang di di atas telinga itu juga kita balut gitu, ada tambahan 1 itu gitu. Bedanya itu sama yang si pakai implan ya. Kalau pakai implan nggak ada itunya. Pantangan lainnya ya sama sih sebenarnya overall, pakai gips ya, tidurnya jangan miring dulu, terus dipakein kompres es batu dulu awal-awal gitu. Terus jangan makan minum yang bisa membuat dia pilek, bisa menyebabkan infeksi gitu tuh dihindarin. Nggak ada bedanya sih sebenarnya, sama aja seperti operasi hidung pada umumnya ya. Kalau recovery-nya dok? Kalau recovery juga sama aja, karena biasanya kita 1 tulang rawan telinga, ini 2, dan rate penyembuhannya juga sama, paling 3 hari itu buka balutan, lalu 7-10 hari kemudian kita bisa lepas itu jahitannya. Kadang-kadang pakai jahitan yang diserap gitu, jadi kita tidak perlu lepas jahitan gitu. Jadi nyaman sih, lumayan nyaman ya, nggak ribet. Dok, kemudian dok kalau misalkan tadi kan dokter udah sempat jelasin tentang kelebihannya nih ya dok ya, mulai dari prosesnya mungkin lebih cepat daripada tulang iga, kemudian lebih aman juga daripada mix tulang rawan dengan implan gitu. Ada lagi nggak sih dok kelebihan lainnya dari prosedur ini? Prosedur ini kelebihannya ya, kelebihannya ya ini karena lebih aman juga ya dok ya? Iya, lebih aman juga. Lebih aman juga karena tidak ada benda asing nih di dalam. Iya, tidak benda resiko infeksinya lebih rendah ya daripada pakai implan.
Kalau overall sih sama aja sih sebenarnya. Berarti mirip lah ya dok ya. Kalau kekurangannya sendiri dok? Kekurangannya karena dia 2 tulang rawan telinga yang diambil. Karena itu ya 2 ya, kita ada donor site-nya, donor site morbidity atau ada luka sayat atau pengambilan donor ada 2 ya. Terus juga ada jahitan di sini juga gitu. Terus juga nah yang namanya cartilage itu kalau ditanam itu kan berarti kita butuh perdarahan dari resipien tuh hidung kita. Yang menerima itu namanya graft ya, cartilage graft. Itu kita butuh perdarahan yang bagus ya. Jadi tergantung dia itu apakah lifestyle-nya bagus apa enggak. Bagaimana sih kualitas pembuluh darah di dalam tubuh kita. Apalagi kalau misalnya dia merokok ya, kalau merokok kan pembuluh darah kecil tuh udah ada yang tersumbat ya dengan nikotin, atau dia kolesterolnya tinggi gitu ya. Itu mungkin pembuluh darahnya nggak bisa bagus kualitasnya, sehingga perdarahan menuju ke graft yang kita tanamkan itu juga minimal. Akibatnya yang namanya graft itu dia butuh kehidupan, nutrisi ya, itu nutrisinya nggak nyampe tuh di graftnya. Akibatnya ada yang mati, beberapa yang mati mungkin akibatnya beberapa bulan kemudian agak lebih turun gitu, nggak seperti ukuran saat sudah ditanam pertama kali gitu. Jadi lebih rendah, resiko itu ada sekitar 10-20% dengan cartilage yang terserap gitu. Jadi mungkin ya persiapan ya tentang kemungkinan itu, dan juga persiapan lifestyle-nya dulu. Merokok kalau bisa dihentikan dulu, minum alkohol di stop dulu. Kalau bisa malah stop seumur hidup, karena sayang juga kan hidupnya udah cantik-cantik tapi nanti akhirnya nggak maksimal seperti itu. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok, karena kan kita ada 3, berarti sekarang kita punya 3 teknik ya dok yang disebutnya. 3 teknik rinoplasti nih tadi, yang mix implan tulang rawan, kemudian 2 tulang rawan telinga, dan ada tulang rawan iga. Atau satu lagi, tulang rawan saja yang ditip gitu. Jadi nggak ditambahin apa-apa. Itu kita biasa disebutnya tip plasti. Nah dok, kemudian kalau misalkan ada pasien datang ke dokter nih, gimana nih dok mereka menentukannya nih, kayak baiknya gimana ya dok? Apa dokter harus lihat dulu kah, atau menurut dokter kalau misalkan pengennya tinggi kayaknya bagusnya ini, atau itu gimana dok? Betul. Memang kita mempertimbangkan semua ekspektasi dari pasien, keluhan-keluhan pasien itu kita pertimbangkan. Lalu kita jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik itu apa. Kalau pasiennya nggak masalah, saya nggak masalah memakai implan dok, saya siap menghadapi resiko-resiko yang akan ada, ya silakan gitu. Yang penting kita sudah menjelaskan ada loh ya resiko infeksi di kemudian hari itu ada gitu. Terus juga misalnya pasien udah mau siap gitu, nggak masalah saya mau yang maksimal, saya mau pilih iga gitu ya. Misalnya dengan pasien-pasien yang kulitnya itu gendut banget, yang namanya orang Asia kan banyak ya, namanya bulbous nose. Itu memang kita tipe kulitnya tuh tebal sekali, jaringan lemak atau jaringan sebaceus di dalam hidung kita tuh tebal gitu. Nah kalau yang tipe-tipe seperti itu, kalau pakai tulang rawan telinga itu kadang-kadang nggak kuat gitu tulang rawan telinganya. Beda kalau sama pasien-pasien yang kulitnya tipis, kayak sekarang tipis tuh kulit hidungnya. Kayak saya juga tipis, jadi mungkin bisa dibandingkan ya, maksudnya pasien-pasien di rumah melihat hidungnya sendiri, oh kayaknya saya tebel nih gitu. Jadi mungkin kurang tepat untuk memakai tulang rawan telinga. Kalau ekspektasinya ingin yang langsung langsung tinggi dan runcing gitu ya. Nah itu mungkin kurang begitu cocok untuk pakai tulang rawan telinga. Nah itu harus pakai tulang iga karena dia strukturnya kuat ya, rigid, kuat, dan bisa tegaknya itu lebih stabil dengan berat si kulit hidung itu sendiri gitu. Kalau tulang rawan telinga kita nggak rekomendasikan untuk orang-orang itu, atau orang-orang yang hidungnya pendek atau short nose. Short nose itu kita lihat dari depan gitu ya, lubang hidungnya tuh kelihatan sekali gitu.
kayak naik gitu, kayak babi gitu ya, hidungnya kayak bener-bener naik gitu. Dan itu kan berarti tipe hidung yang pendek. Itu kalau pakai tulang rawan telinga itu kurang begitu tepat juga, karena targetnya itu kita memanjangkan hidung agar tipnya itu proyeksinya ke arah depan gitu, maju gitu. Nah itu tepatnya menggunakan iga ya, bisa memanjangkan hidung dengan maksimal. Maka dari itu kita harus identifikasi dulu nih pasien sebenarnya targetnya apa. Kalau misalnya saya asal naik dok, nggak ada target yang wah pokoknya yang runcing, yang panjang gitu ya, nggak apa-apa saya sarankan tulang rawan telinga gitu. Tapi kalau misalnya udah over ekspektasi ya, pasiennya sangat berharap sekali dan punya goals yang maksimal lah ya gitu, itu ya udah kalau gitu ya harus tulang rawan iga, karena dengan proses ini mungkin tidak bisa mencapai tujuan yang dipunyai gitu. Oke, nah teman-teman di rumah nih atau teman-teman yang dengerin gimana nih? Udah diidentifikasi belum nih hidungnya nih? Kalau misalkan belum, jangan lupa untuk lakukan konsultasi dulu ya dok ya, betul. Ke dokternya supaya bisa mendapatkan prosedur yang tepat nih. Nah oke, Dokter Tasya, itu adalah pertanyaan terakhir yang menutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Dokter Tasya sudah hadir di Behind Beauty Podcast. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @plastetic.klinik dan jangan lupa untuk dengerin di Spotify Behind Beauty Podcast by Plastetic. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah! Bye-bye!